Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Nur Cahyono. Saya dari Rumah Sakit Umum Puriasih, Jatisari Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kembali mengenai tentang kebutuhan oksigenasi. Kita tahu bahwa untuk kebutuhan oksigenasi itu memang sangat penting dibutuhkan pada pasien-pasien ataupun kita sebagai kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme tubuh dalam mempertahankan kelangsungan hidup dalam aktivitas sel tubuh dan kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari patofisiologisnya dulu ya. Kita mulai dari pernafasan atas. Pernafasan atas dari pernafasan adalah yang pertama adalah hidung. Itu terdiri dari bagian anatomi tubuh yang pertama akan melakukan penerimaan oksigen untuk ke tubuh. Kemudian yang kedua adalah faring. Itu merupakan suatu pipa yang memiliki panjangnya 12,5 sampai 13 cm yang terletak antara kanoe sampai belakang faring. Untuk faring ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nasofaring, kemudian orofaring, dan laringofaring. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai tentang laring atau tenggorokan. Merupakan saluran pernafasan bagian tulang rawan yang diikat bersama ligamen dan membran, terdiri dari dua lamina yang bersambung di garis tengah. Lari menghubungkan faring dan trachea. Kemudian yang berikutnya adalah epiglotis, itu tulang rawan yang berfungsi membantu menutup laring ketika orang sedang dalam menelan. Kemudian berikutnya mengenai tentang pernafasan bawah. Pernafasan bawah itu terdiri dari trachea, bronkus, dan paru. Trachea itu juga disebut sebagai batang tenggorokan ya, memiliki panjang kurang lebihnya 9 cm, dimulai dari laring sampai kira-kira stenggi vertebrata trachealis kelima. Kemudian bronkus. Bronkus itu bentuknya percabangan atau kelanjutan dari trachea yang terdiri dari dua percabangnya itu kanan dan kiri. Kemudian paru, eh, organ utama pada sistem pernafasan. Letaknya itu di rongga toraks setinggi tulang selangka sampai diafragma. Kemudian paru itu terdiri dari beberapa lobus yang diseliputi oleh pleura. Ya, kemudian eh, berikutnya dalam proses pemenuhan kebutuhan oksigen atau pernafasan ada tahapan yang akan dilalui. Yang pertama adalah ventilasi. Ventilasi ini merupakan proses keluar masuknya oksigen di atmosfer ke dalam alveoli ke atmosfer. Dalam proses ventilasi ini dapat beberapa hal yang mempengaruhi di antaranya perbedaan tekanan antara atmosfer dengan paru, sehingga semakin tinggi tekanan udara maka semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tempat maka semakin tinggi tekanan udara. Ini yang mempengaruhi ventilasi, kemampuan toraks dan paru pada alveoli dalam melaksanakan ekspansi dan kembang kempisnya. Kemudian yang berikutnya adalah difusi. Difusi merupakan pertukaran gas antara oksigen alveoli dengan kapiler paru dan CO2 kapiler dengan paru. Dalam proses pertukaran ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah luas permukaan paru, tebal membran respirasi atau permeabilitas yang terdiri dari epitel dan alveoli serta interstisial. Keduanya dapat mempengaruhi proses difungsi apabila terjadi penebalan perbedaan tekanan dan konsentrasi O2. Hal ini dapat terjadi seperti O2 dari alveoli masuk ke dalam darah oleh karena O2 dalam darah vena pulmonalis masuk ke dalam darah secara berdifusi dan PCO2 dalam arteri pulmonalis juga akan berdifusi ke dalam alveoli. Terakhir, afinitas gas yaitu kemampuan untuk menembus dan saling mengikat Hb. Yang berikutnya adalah mengenai tentang transportasi.
merupakan transportasi antara O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan tubuh ke kapiler. Pada proses transportasi O2 akan berkaitan dengan Hb, itu membentuk oksihemoglobin 97% dan larut dalam plasma 3% dan kemudian transportasi CO2 akan berkaitan Hb membentuk karbominohemoglobin 30% dan larut plasma 5%, kemudian sebagian menjadi HCO3 berada pada darah sebesar 65%. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi oksigenasi. Yang pertama adalah fisiologi, yaitu menurunnya kapasitas oksigen O2 seperti pada kasus anemia. Kemudian menurunnya konsentrasi O2 yang diinspirasi seperti pada obstruksi saluran napas bagian atas. Kemudian hipovolemia, sehingga terjadi tekanan darah menurun mengakibatkan transfer O2 terganggu. Meningkatnya metabolisme seperti adanya infeksi, demam, ibu hamil, luka, dan lainnya. Kemudian kondisi yang mempengaruhi pergerakan dinding dada seperti pada kehamilan, obesitas, muskuloskeletal yang abnormal, penyakit kronik seperti pada TB paru. Kemudian faktor perkembangan yang mempengaruhi adalah bayi prematur, kemudian toddler, anak usia sekolah, kemudian dewasa dan dewasa tua. Nah, yang mempengaruhi perilaku seperti nutrisi, kemudian exercise atau meningkatnya kebutuhan oksigen, merokok, serta minum obat-obatan dan alkohol, serta adanya kecemasan. Berikutnya adalah faktor lingkungan, tempat kerja, terjadinya polusi, suhu lingkungan, kemudian ketinggian tempat dari permukaan laut, serta tipe kekurangan oksigen dalam tubuh. Berikutnya adalah faktor psikologis, yaitu terjadi adanya tingkat distres. Kemudian untuk tipe kekurangan oksigen dalam tubuh itu ada beberapa, salah satunya adalah hipoksemia, hipoksia, gagal nafas, serta perubahan pola nafas. Untuk hipoksemia merupakan keadaan di mana terjadi penurunan konsentrasi oksigen dalam darah arteri atau PaO2 dan saturasi atau O2 arteri atau SaO2 di bawah normal. Untuk normalnya PaO2 adalah 85 sampai 100 mg. Kemudian untuk SaO2 adalah 95%. Untuk neonatus kurang dari 50, kemudian dan SaO2-nya kurang dari 90%. Keadaan ini disebabkan oleh gangguan ventilasi, perfusi, difusi, piro atau snut, dan berada pada tempat yang kekurangan oksigen. Pada tanda gejala hipoksemia diantaranya adalah sesak nafas, frekuensi napas 35 kali per menit, nadi cepat dan dangkal, serta adanya sianosis. Yang berikutnya adalah tentang hipoksia. Hipoksia merupakan kekurangan oksigen di jaringan atau tidak ada kuatnya pemenuhan kebutuhan oksigen seluler akibat defisiensi oksigen yang menginspirasi atau meningkatnya penggunaan oksigen pada tingkat seluler. Hipoksia dapat terjadi setelah 4-6 menit ventilasi berhenti spontan. Penyebabnya satu, menurunnya hemoglobin. Kedua, berkurangnya konsentrasi oksigen. Yang ketiga, ketidakmampuan jaringan mengangkat oksigen. Yang keempat, menurunnya difusi oksigen dari alveoli ke dalam darah. Yang kelima, menurunnya perfusi jaringan. Yang keenam, kerusakan atau gangguan ventilasi. Tanda-tanda hipoksia adalah satu, kelelahan, kecemasan, menurunnya kemampuan konsentrasi, nadinya meningkat, pernafasannya cepat dan dangkal, serta adanya cyanosis serta sesak nafas. Yang berikutnya adalah gagal nafas. Gagal nafas di mana terjadi kegagalan tubuh memenuhi kebutuhan oksigen karena pasien kehilangan kemampuan ventilasi secara adekuat sehingga terjadi kegagalan pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Gagal nafas ditandai oleh adanya peningkatan CO2 dan penurunan O2 dalam darah secara signifikan
Gagal nafas dapat disebabkan oleh gangguan sistem saraf pusat yang mengontrol sistem pernafasan, kelemahan neuromuskular, keracunan obat, gangguan metabolisme, kelemahan otot pernafasan, dan obstruksi jalan nafas. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan pola nafas. Nah, perubahan pola nafas ini memang sering kita jumpai. Untuk pernafasan normal dewasa adalah 18 sampai 22 kali per menit dengan irama teratur serta inspirasi lebih panjang dari ekspirasi. Pernafasan normal disebut juga dengan apnu. Perubahan-perubahannya dapat berupa yang pertama dyspnea, yaitu kesulitan bernafas, misalkan pada pasien dengan asma. Kemudian apnu, yaitu tidak bernafas atau henti nafas. Yang berikutnya adalah takipnu, yaitu pernafasan lebih dari normal dengan frekuensi napasnya lebih dari 24 kali per menit. Berikutnya adalah bradipnu, yaitu pernafasan lebih lambat atau kurang dari normal dengan frekuensinya kurang dari 16 kali per menit. Kusmaul, pernafasan yang panjang, ekspirasi dan inspirasi sama sehingga pernafasan menjadi lambat dan dalam. Misalnya pada kasus diabetes mellitus dan uremia. Kemudian berikutnya adalah Chinese Stokes, merupakan pernapasan cepat dan dalam, kemudian berangsur-angsur dangkal dan diikuti periode apnu yang berulang secara teratur. Yang berikutnya adalah biot, pernafasan dalam dan dangkal disertai masa apnu dengan periode yang tidak teratur. Demikian pembelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.